Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tak hanya malaikat yang ada di langit, ternyata juga ada hewan yang hidup di sana, tepatnya di langit ketujuh. Tentunya hewan-hewan ini berbeda dengan yang ada di bumi. Hewan apa sajakah itu? Seperti apa bentuknya? Belalang emas. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sampai pada langit ketujuh. Beliau melihat beberapa hewan yang hidup di sana. Salah satunya adalah belalang emas. Ia berterbangan di pohon Sidratul Muntaha. Pohon ini sangat besar. Akar dan rantingnya berada di langit yang berbeda. Akarnya di langit ke-6, sedangkan rantingnya di langit ke-7. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar. Hadis riwayat Tirmizi. Hewan bersayap sebagai tunggangan. Tak hanya ada belalang emas, di surga juga terdapat hewan tunggangan yang sekaligus memiliki sayap. Hewan itu diciptakan dari yakut atau mutiara. Ia punya sayap dan bisa mengantar para penghuni surga kemana saja yang ia kehendaki. Hewan ini sesuai dengan keinginan penunggangnya, bisa unta, kuda, atau hewan yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Diceritakan jika ada seorang pria yang bertanya tentang keberadaan unta di surga. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, apakah di surga ada unta? Lalu Rasulullah menjawab, jika Allah memasukkan Anda ke dalam surga, maka akan disediakan hewan-hewan tunggangan di surga, sesuai yang diinginkan oleh hati atau jiwa Anda dan yang diinginkan oleh mata Anda. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Tak hanya itu, Rasulullah SAW juga pernah ditanyai tentang keberadaan kuda di surga. Dari Abdurrahman bin Sa'idah radhiyallahu anhu berkata, aku sangat menyukai kuda. Wahai Rasulullah, apakah di surga ada binatang kuda? Maka Nabi menjawab, wahai Abdurrahman, jika Allah memasukkan engkau ke dalam surga, maka engkau akan menunggangi kuda dari yakut atau mutiara. Memiliki 2 sayap, ia akan terbang membawa engkau kemana saja engkau suka. Hadis riwayat Tabrani. Burung hijau di Arsy. Untuk para syuhada yang mati syahid, tembolok burung-burung hijau akan menjadi tempat tinggalnya. Burung-burung ini memiliki lentera yang bergelantung di Arsy. Mengenai burung hijau ini, Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di Arsy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka. Kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Kemudian Rabb mereka memperlihatkan diri kepada mereka dengan jelas. Lalu bertanya, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan sedangkan kami bisa menikmati surga dengan sekehendak kami? Rabb mereka bertanya seperti itu sebanyak 3 kali. Maka tak kala mereka merasa bahwasanya mereka harus minta sesuatu, mereka berkata, wahai Rabb kami ingin roh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami sehingga kami dapat berperang di jalan-Mu sekali lagi. Maka tak kala dia melihat bahwasanya mereka tidak mempunyai keinginan lagi, mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa hewan yang hidup di langit ketujuh. Hewan-hewan tersebut tentunya berbeda dengan yang ada di dunia. Hewan-hewan tersebut diperlihatkan kepada makhluk mulia, Nabi Muhammad SAW.
Tak hanya hewan yang akan kita temui di tempat indah bernama syurga, tapi ada juga pohon-pohonan dan buah-buahan. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya, di dalam syurga ada sebuah pohon. Jika orang yang berjalan dengan mengendarai kuda yang berlari cepat selama 100 tahun, dan tidak akan putus naungannya ketika mengelilinginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.